Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita heran ya, orang-orang pandai itu bergabung ke Prabowo seperti Yusril Iza Mahendra, ahli hukum tata negara. Kok bisa dia sebagai ketua Partai Bulan Bintang mendukung Prabowo? Apakah dia nggak punya sikap kritis terhadap masalah yang memunculkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden? Apakah ilmu hukum tata negara itu bisa membenarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin menurut Yusril bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat ya dan tidak bisa diubah? Tapi apakah dia tidak melihat ada persoalan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran etik berat ya, yang diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan MK kan, Jimli Asidiki, sehingga Anwar Usman itu dipecat ya, dicopot dari jabatannya karena dia ada benturan kepentingan yang seharusnya tidak ikut rapat dan memutuskan peraturan nomor 90 tahun 2003 tanggal 16 Oktober hari Senin itu. Itu pertama, kita mempersoalkan ya, Yusril Iza Mahendra ada di belakang Prabowo Subianto, dan apakah dia tidak mengalami amnesia bahwa Prabowo itu belum mengembalikan orang-orang yang dituduhkan kepadanya dia melakukan penculikan terhadap 14 orang dan diminta oleh keluarga orang-orang yang diculik itu zaman reformasi. Dia adalah yang dianggap bertanggung jawab karena keluarga yang diculik itu minta di mana tunjukkan pusaranya, makamnya anak-anak kami kalau memang Prabowo itu sudah mengembalikan orang-orang yang diculik. Apakah ini tidak sampai ke telinga dari Yusril Iza Mahendra? Ya, kita heran itu. Ya mungkin kepentingan pragmatis dan semangat oportunistik itu yang membawa Yusril memiliki satu posisi politik yang berada di paslon 02. Yang kedua, orang seperti Dr. Derajat Wibowo, ahli ekonom yang dulu salah satu tokoh PAN. Dia menjawab respon dari Faisal Basri. Kalau Prabowo dan Gibran itu meneruskan kebijakan Jokowi akan nambah utang sampai 7.000 triliun dan berarti utangnya kira-kira sampai 16.000 triliun yang dilakukan oleh Prabowo Gibran nanti. Tapi dibantah oleh Derajat Wibowo, sumber-sumber pendapatan itu nanti akan ditingkatkan, tapi belum terbukti masih akan. Padahal menurut Faisal Basri, Jokowi itu ya membangun dengan hutang. Dan Jokowi tidak mau kerja keras untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga dia membangun dengan cara yang mudah dengan mau berhutang. Dan hutang itu akan dibayar oleh generasi mendatang, bukan oleh generasi Faisal Basri katanya, bukan juga tidak dibayar oleh generasi Derajat Wibowo dan tidak dibayar juga oleh generasi ya Pak Jokowi, tapi dibayar oleh generasi Z, anak cucu kita, termasuk IKN dan juga kereta cepat yang sampai BEP-nya itu kereta cepat tuh kan nilainya itu 117 triliun. Itu BEP-nya tahun 80 tahun 80 ke 81 baru mulai memetik untung. Itu berarti tahun 2104 kereta cepat itu. Ya mungkin sekarang mengalami euforia, tetapi kita harus sabar menanti keuntungan itu pada tahun ke-81. Bisnis kok sampai segitu lamanya BEP-nya sampai 80 tahun. Apakah ini enggak disikapi secara kritis oleh Derajat Wibowo sebagai seorang intelektual? Kenapa dia tidak memihak pada Anies Baswedan yang jelas visi keadilannya sudah jelas dan track recordnya sudah jelas dibanding Prabowo yang belum pernah memimpin satu kepala daerah ya. Sementara Gibran juga memimpin kepala daerahnya untuk orang yang dipimpinnya hanya 300.000 orang di Solo dengan segala fasilitas privilege-nya dari pemerintah pusat ya, sehingga mempunyai proyek sampai
32 proyek ya senilai 2 triliun, sementara pada saat yang sama Kota Malang itu dapat 3 proyek, bukan 32, 3 proyek dengan nilai 165 miliar saja. Sementara Solo jumlah proyek yang menurut data 32 proyek nilainya 2 triliun untuk penduduk yang 300.000, karena itu tadi, karena dia adalah anak presiden, yaitu siapa? Raka Buming Raka, Gibran itu, yang sekarang dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Kita heran ada orang Fahri Hamzah, Anies Mata, semuanya mendukung Prabowo, semuanya tampaknya akan mencari elektoral ya, supaya naik suaranya partai-partai mereka dan suara-suara untuk legislatif mereka supaya mereka naik tanpa mempertimbangkan soal etika yang menjadi persoalan pada diri Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi tampaknya dalam politik itu diperlukan satu cara masuk yang tepat, keluar yang tepat. Ada orang yang masuk tepat dunia politik dan keluar dengan tepat. Seharusnya Jokowi masuknya tepat 2014, keluarnya harusnya tahun 2019. Tapi sekarang dia keluarnya terlambat 2024 dengan persoalan yang menanti dia setelah dia menjadi orang biasa. Sementara Fahri Hamzah, dia masuk dengan cara yang tidak tepat lewat pintu Prabowo dan Gibran. Sementara Yusril juga masuk dengan cara yang tidak tepat di saat persoalan Prabowo dan Gibran itu disorot banyak orang. Gibran sebagai anak haram konstitusi, sedangkan Prabowo adalah produk gagal demokrasi menurut penilaian majalah Tempo. Dia di dua orang yang memiliki persoalan itulah, Yusril Iza Mahendra masuk, Anies Mata masuk, Fahri Hamzah masuk. Satu cara masuk yang tidak tepat dan tampaknya mereka akan keluar dengan cara yang tidak tepat pula dan akan menimpa atau menerima hasil dari pilihan-pilihan mereka yang diliputi dengan blunder atau kesalahan fatal karena mendukung Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.